5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, kita akan belajar di tema 4 nih ya, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Minggu pagi, Siti membaca surat kabar di samping ayah. Siti dan ayahnya ini membaca surat kabar di teras rumah. Siti membaca berita terjadinya bencana banjir di sebuah desa salah satu wilayah di Jawa Tengah. Nah, Siti merasa iba nih kepada korban banjir tersebut. Adik-adik, pernahkah kalian melihat surat kabar atau membaca surat kabar tentang bencana banjir? Pasti pernah ya adik-adik ya. Nah, banjir ini pasti akan mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terkena. Siti ini bertanya kepada ayahnya tentang penyebab dari bencana banjir di daerah itu. Nah, ayahnya pun menjelaskan kepada Siti tentang faktor penyebab terjadinya bencana banjir. Nah, adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini ya. Nih, perhatikan ya adik-adik ya, gambar ini adalah penebangan pohon. Lalu ada gambar lagi ini. Ya, ini membuang sampah sembarangan ya. Nah, di sini berdasarkan gambar di atas tadi, kita bisa berikan pendapat kita tentang faktor-faktor penyebab terjadinya banjir. Nah, yang pertama, faktor penyebab terjadinya banjir adalah karena adanya penebangan hutan. Nah, hutan itu kan merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai peranan penting bagi lingkungan. Nah, selain sebagai pemasok oksigen, hutan itu juga bermanfaat untuk mencegah banjir. Akar-akar pepohonan itu dapat mengikat air di dalam tanah sehingga dapat mencegah erosi yang dapat memicu terjadinya banjir. Nah, jika pepohonan di hutan itu saja ditebang ya secara liarnya ini ya adik-adik ya, tanpa adanya reboisasi atau penanaman kembali, maka pada musim penghujan yang curah hujannya tinggi, banjir dapat terjadi karena aliran airnya tidak ada yang menahannya. Nah, sekarang pembuangan sampah di selokan ini juga penyebab banjir. Nah, selokan atau got ya merupakan tempat yang disediakan untuk mengalirnya air. Air itu dapat mengalir dengan lancar jika tidak ada hambatannya. Oleh karena itu, larangan membuang sampah di selokan harus terus digalakkan. Nah, jika masyarakat setempat ini membuang sampah di selokan pada musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, bisa saja terjadi banjir karena sampah ini menghambat aliran air. Nah, itu tadi ya penyebab dari banjir. Jadi adik-adik, menjaga lingkungan itu menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat ya. Banjir yang terjadi dalam lingkungan masyarakat itu kebanyakan akibat kelalaian warga masyarakat setempat. Nah, warga masyarakat yang tidak sadar dengan tanggung jawab menjaga kebersihan dan keamanan lingkungannya. Contohnya nih, membuang sampah di sungai. Nah, tindakan warga membuang sampah di sungai jelas akan mengakibatkan banjir di musim penghujan. Hal itu terjadi karena sampah akan menyumbat aliran air dan air akan meluap ke pemukiman penduduk. Nah, dengan adanya banjir, otomatis kesehatan lingkungan dan masyarakat pun akan terganggu. Nah, adik-adik yang hebat, itulah salah satu contoh akibat tidak adanya kesadaran warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya. Banyak akibat lain yang bisa terjadi karena tidak adanya kesadaran warga masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Apa sajakah itu?
Nah, di sini banyak bentuk tanggung jawab warga masyarakat yang harus dilakukan, misalnya menjaga kebersihan, keamanan, ketenangan lingkungan masyarakat. Bagaimana akibatnya jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan oleh warga masyarakat? Nah, pertama, akibat ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab kita sebagai warga adalah berikut. Nah, jika warga tidak melaksanakan tanggung jawab dalam kerja bakti membersihkan lingkungan, ya akibatnya adalah lingkungan menjadi kotor, tidak sehat, sehingga warga itu banyak terjangkit penyakit, misalnya demam berdarah adik-adik. Itu kalau tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lalu jika warga tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan siskamling atau ronda malam, ya lingkungannya akan menjadi tidak aman ya. Misalnya akan banyak pencuri. Nah, itu akibatnya. Lalu jika warga tidak menjaga ketenangan, maka lingkungan kita otomatis menjadi tidak damai, sehingga warga menjadi tidak nyaman tinggal di lingkungan tersebut. Nah, ini akibat jika kita sebagai warga masyarakat itu tidak melakukan tanggung jawab kita. Adik-adik, setiap warga masyarakat hendaknya memiliki kesadaran nih untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam lingkungannya. Nah, pentingnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dapat dituangkan dalam bentuk pantun berikut ini. Pagi-pagi makan roti, ini semua buatan ibunya. Wahai kawan baik hati, bertanggung jawab wajib hukumnya. Minta uang langsung diberi, beli baju pasti kita senang. Bertanggung jawab bikin hati berseri, semua riang, semua senang. Nah, ini ya pantun tentang pentingnya pelaksanaan tanggung jawab. Adik-adik, mari kita ingat tentang pantun. Pantun itu berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Nah, oleh karena itu, pantun itu biasanya mengandung pesan. Pesan atau amanat pantun dapat dipahami dari maksud pantun itu. Jadi, maksud pantun biasanya itu berupa nasihat atau ajaran. Nah, cara menentukan pesan atau amanat pantun adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian membaca isi pantunnya, yaitu baris ketiga dan keempat. Lalu pahami nih isi pantunnya dan tentukan pesan yang sesuai dengan isi pantun itu dengan bahasa kalian. Nah, cermati nih pantun tadi ya. Lalu tuliskan amanat yang terkandung dalam pantun tadi, dan setelah itu bisa kalian ceritakan kepada teman-teman kalian. Jadi amanat pantun tadi adalah mengingatkan kita agar menjadi orang yang bertanggung jawab. Selain wajib hukumnya, dengan bertanggung jawab maka akan membuat hati kita itu berseri karena telah menyelesaikan tanggung jawab kita masing-masing. Itu amanat dari dua pantun tadi. Nah, adik-adik perhatikan gambar ini ya. Ini ada gambar orang yang sedang ronda malam atau melakukan siskamling. Nasihat tentang pentingnya melaksanakan tanggung jawab sebagai warga masyarakat selain dapat dituangkan melalui pantun, juga dapat dituangkan melalui gambar di samping ini. Gambar di samping itu menceritakan tentang pelaksanaan tanggung jawab warga masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Nah, menjaga keamanan lingkungan itu dapat dilakukan melalui kegiatan siskamling secara bergantian. Adik-adik, coba kalian buat cerita nih ya, gambar cerita yang bertemakan dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan kita akan terjaga. Nah, buatlah alur cerita sederhana, tentukan tokoh dan karakternya, lalu tentukan adegan setiap gambarnya. Adik-adik cukup membuat gambar cerita ini 4 adegan saja. Nah, buatlah sebaik mungkin, lalu buat gambar cerita tersebut pada kertas karton dan kumpulkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, misalnya ya seperti ini gambar cerita ya. Kalian tentukan siapa saja sih tokohnya. Misalnya di sini tokohnya Dayu, Lani, lalu ada Siti misalnya ya, dan teman-temannya. Lalu kalian tentukan alur ceritanya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kalian bisa terapkan sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 3 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati.
Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.